Shalom semuanya, selamat pagi, tolong tangannya dilambaikan. Saya benar-benar berharap dan menunggu supaya semuanya yang belum memunculkan videonya, kita sama-sama bisa memunculkan videonya supaya bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Baik, tema pada pagi hari ini adalah mertua dan menantu atau menantu dan mertua. Mungkin kita semua adalah seorang mertua, mungkin kita juga adalah seorang menantu, mungkin suatu saat kita pun akan jadi seorang mertua. Nah, mau mertua yang bagaimana, mau menantu yang bagaimana, mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai PD, saya mau bercerita sedikit. November tanggal 18, mami mertua saya pergi ya. Sebelumnya pada tanggal 1 September mami tiba-tiba gagal nafas sehingga harus masuk ke ICU. Karena mami masuk di ICU dan saya adalah satu-satunya menantu yang tidak bekerja dengan 3 menantu, 2 menantu perempuan dan 1 menantu laki-laki. Maka saya yang bertugas menjaga mami di ICU. Saya berangkat mulai jam 5:30 sampai rumah mungkin 7:30 malam jam 8. Dan biasanya saya gantian dengan menantu perempuan lainnya. Jadi 24 jam mami dijaga oleh menantu pertama dan menantu kedua. Saudara terkasih, apakah nggak capek-capek ya? Karena saya menjaga bukan hanya seminggu 2 minggu tetapi mami di ICU 77 hari. Saudara terkasih, antara capek, lelah, stres fisik dan sebagainya, belum lagi stres karena harus berantem dengan suami, belum lagi dimusuhi oleh ipar dan sebagainya. Tetapi saya hanya fokus kepada Tuhan, tolong fokus ajar saya supaya saya bisa melakukan yang benar. Jadi saya fokus aja, saya melihat bagaimana kebaikan mami. Saya sebagai menantu dan mertua selama hampir 21 tahun tidak pernah sekalipun kami ada masalah, enggak pernah ya. Jadi setiap tahun mungkin bisa dibilang kami pergi bersama-sama liburan. Kalau kami pergi liburan ya kami berdua duduk aja menunggu suami-suami kita memutuskan sesuatu dan kita ikut aja. Peranan mertua, peranan menantu, peranan istri, kita semua saling menghargai. Dan saya bilang suatu saat pun saya kalau jadi mertua, saya pun ingin agar saya juga rukun dengan menantu saya. Itu yang membuat saya menjaga mami, membuat saya bilang, saya teringat waktu mami sempat sadar 9 hari sebelum selama 77 dikurangi 9 hari dia tuh koma. Kalau saya jaga, kalau saya mau keluar tangan saya dipegangi dan saya tanya, mami mau Dewi di sini? Iya. Nah itu saja yang membuat saya teringat bahwa mami mau saya temani, mami mau saya jaga dan itu yang berusaha saya berikan. Saudara terkasih, kita mau belajar jadi menantu yang bagaimana, jadi mertua yang bagaimana, bukan karena saya mengatakan saya baik sehingga saya bisa begitu, tetapi saya punya mertua yang baik. Dan pernah saya dengan suami mempunyai masalah yang luar biasa, masalah yang berat. Dan saudara terkasih, mami bersikap sebagai yang adil. Walaupun saya menantunya, kalau saya benar, mami pun membela saya. Saudara terkasih, mari pada pagi hari ini kita merenungkan mertua-mertua kita mau mengingat mertua laki, mertua perempuan, dan kita mau melihat diri kita saat kita menjadi menantu, dan kita juga mau melihat diri kita saat kita menjadi mertua, kita mau melihat menantu-menantu kita ya. Kita mau buka persetujuan doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Untuk Anda bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita tidak akan bisa jadi mertua yang baik, kita nggak akan bisa jadi menantu yang baik tanpa kasih Tuhan. Ingat saja kasih Tuhan yang sudah kita terima sehingga memampukan kita untuk kita boleh menjadi benar. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur
sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Oh, dengan sukacita kita mau menari buat Tuhan. Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi, dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Oh, sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai kapan saudara? Selamanya. Oh, benar. Benar, kita terus mau menari bagi Tuhan. Kita mau terus menyanyi bagi Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kita mau mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami percaya Tuhan bukan suatu yang kebetulan bahwa kami boleh berkumpul bersama. Kami terpisah Tuhan, jarak kami terpisah. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sendiri Allah yang menyatukan kami dengan satu hati, satu roh, sehingga bersama-sama kita bisa memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas apa yang kami terima Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu, sehingga kami tetap boleh bersama-sama untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama pada pagi hari ini kami mau belajar bagaimana kami boleh menjadi menantu yang baik, bagaimana kami boleh menjadi mertua yang baik. Kami tidak akan mampu melakukan sendiri, kami tidak akan bisa Tuhan jika tanpa Engkau. Mari saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan setiap hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang membajak kami, membentuk kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh menjadi yang seperti Engkau ingini Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau mempersembahkan menantu kami mau mempersembahkan mertua kami. Biarlah apa yang kami terima juga akan mereka terima Tuhan Yesus. Kami percaya karena kami punya Allah yang sungguh kasih, Allah yang sungguh baik. Kami punya Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang akan memampukan kami, Bapa yang akan merubah kami, Bapa yang akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melihat hari-hari kami Tuhan sampai hari ini. Betapa kami boleh melihat segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala masalah yang kami alami, segala pergumulan, segala sukacita, segala damai sejahtera, segala berkat anugerah yang boleh kami terima Tuhan. Semuanya hanya daripada-Mu karena kami punya Bapa yang sungguh baik. Bapa yang teramat baik, apa yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan selain kami mau naikkan syukur kami, selain kami mau naikkan terima kasih kami kepadamu, sebab kami punya Bapa yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik atas hidup kami. Ini syukur kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Benar, kami mau mengamini segalanya adalah indah Tuhan. Bahkan sebelum kami katakan, Engkau sudah mengerti Tuhan Yesus. Yang ku perlu kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidup kami. dalam Hidupku kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ini syukur kami. Oh, benar Tuhan, atas segala kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami naikkan hati kami Tuhan. Bapa, ku bersyukur, syukur Tuhan, sebab kasih setiamu atas kami Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan, biarlah Engkau yang melawat setiap kami saat ini. Engkau melawat siapapun yang hadir Tuhan, baik di Zoom maupun di YouTube. Saat ini kami mau memberikan hati kami Tuhan. Kami mau memberikan seluruh keberadaan kami, kepikiran kami, hati kami, permasalahan kami, beban kami. Saat ini kami mau letakkan di kaki-Mu Tuhan, sehingga kami boleh punya hati yang bebas, hati yang lepas, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, saat ini kami hanya fokus kepada Engkau. Kami hanya mau berdua-duaan dengan Engkau. Kami mau memberikan waktu kami saat ini hanya untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, lawat setiap kami. Mari saudara, berikan hatimu untuk Tuhan. Tinggalkan semua beban kita, tinggalkan semua kepikiran kita. Berikan hati kita, berikan hati kita. Mari kita mau melihat segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Segala yang Tuhan lakukan atas diri kita. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari penuhi hatimu dengan syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Benar Tuhan, ini setiap kami. Terjadi di hidup. Kami percaya apapun keadaan kami, Engkau peduli Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Benar Tuhan, ini setiap kami. kasih-Mu Sempurna, nyata dalam hidup. Dengan segenap hati kami mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. kasih Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. syukur Bapa, Kami mau bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku,
Bapa, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, buat segala kebaikan Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Dengan segenap hati kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Bersyukur Bapa, Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Buat segala kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. ku bersyukur Kami mau bersyukur. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala cinta-Mu. Engkau Allahku, Allah yang sungguh peduli, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu ada, Bapa yang selalu setia, Bapa yang selalu hadir, Bapa yang selalu mencintai, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang beri yang terbaik, Bapa yang selalu memberi kekuatan, Bapa yang selalu menolong, Bapa yang selalu beri kekuatan, Bapa yang tangannya selalu terbuka, Bapa yang selalu memeluk. Terima kasih Tuhan, aku boleh punya Allah seperti Engkau, Bapa seperti Engkau, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang selalu mencintai, Bapa yang tahu yang terbaik, Bapa yang berikan segala yang terbaik, Bapa yang selalu mengajar, Bapa yang selalu mendidik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Mari saudara secara serentak ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah pilih kami Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami. Engkau selalu mencintai kami, Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk memanggil-Mu Bapa, Engkau melayakkan kami sebagai anak-Mu Tuhan. Engkau mencintai kami luar biasa Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau melupakan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami boleh punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang sungguh mencintai kami. Apa yang bisa kami berikan Tuhan kepadamu hanya syukur kami Tuhan, hanya penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau saat ini hadir atas setiap kami. Saat ini Engkau bersama dengan setiap kami. Engkau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Benar hanya bagimu Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Lebih lagi Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk menyembah Engkau. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oh, lebih tinggi lagi kami mau naikkan banyimu Tuhan. In the our King be lifted up. Lebih tinggi lagi Tuhan, kami mau tinggikan Engkau dengan segenap hati kami. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, let our King. Let our King be lifted up. Hosanna. Sebab Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termu Engkau layak kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar.
Shikiala lama kalaya lama layo. Iyalah iyo. Kiala lama kalayo. Shikiala mala. Iya. Oh. Inala malaya. Shikia ba 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 ba. Kia la la ba la la ba la ba la ba la ba la ba. Shiki ba ba ko la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Shibi bi ba 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 ba. Kia la ba 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 la ba. Shiki ba 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 la ba la ba la ba la ba 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 la ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Shiki ba 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 ba. Shiki bi ba la 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 ba. Shika pada pada kara pa shiki maka mala shika papa shika papa la shika la pa kala la pa shiki papa ko shika la pa la kala la pa shiki papa kali shika na mala kala la kala pa shika pada shika para ko la maka ya la bala shika papa shika na pada shika papa shika bala shika maka ya la shika maka ya la maka ya kia papa shiki papa shiki la bala ya la mala ya kalayo berbicara kepada kami Tuhan. Saat ini ada beberapa umatmu, banyak menantu-menantu yang sedang luka batin dengan mertuanya. Saat ini Tuhan berkenan menjamah engkau. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan luka batin ya Tuhan. Tutupi dengan kasih setia. Shindara malaya dara wala wala ya wala 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 Tara wala 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 Tara wala 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 Tara wala 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 Tara wala 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 Tara wala 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 Tara wala wala Saat ini jika engkau merasa dirimu direndahkan, dirimu disepelekan, mari saat ini engkau datang kepadaku. Aku akan menjamah engkau. Aku akan mengangkat engkau kembali. Ingatlah, engkau adalah anakku yang sangat kukasihi. Aku telah mengangkat engkau menjadi anakku, bukan menjadi budak. Oleh karena itu, saat ini serahkan hatimu kepadaku. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan mengayomi engkau. Dan biarlah hatimu dipenuhi dengan hati yang sukacita. Engkau berharga di mataku, anakku. Engkau berharga di mataku. Jangan pernah engkau merasa kecil. Engkau tidak ada artinya. Engkau berharga di mataku. Bagianmu adalah menyerahkan hatimu dan bagianku adalah mengubah engkau. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Aku mengatakan kepadamu, kasihilah satu dengan yang lain. Ampunilah satu dengan yang lain. Sebab aku adalah kasih. Sikiara wara 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 wara. Sikiara wara wara wara. Sikiara wara wara wara. Sikiara wara wara.
Mari Tuhan, setiap kami, untuk kami boleh mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mampu menyerahkan hati kami dan memberikan hati kami, sehingga Engkau boleh bekerja dan menguasai setiap kami. Silakan Tante Jen ambil alih. Bapak yang baik, kami yang hadir di dalam acara online ini, saat ini Tuhan, biarlah kami mau duduk diam, biarlah kami hanya mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kami, membuka hati kami, membuka telinga kami. Dan saat ini urapan kuasa-Mu datang, Kau curahkan atas masing-masing dari kami yang hadir. Dan juga untuk hamba-Mu ini yang akan bicara pada pagi hari ini, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Saat ini kami serahkan waktu pembicaraan tentang tema ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan lewat hamba-Mu ini, yang hanya Kau pakai sebagai alat-Mu saja. Kami akan duduk diam, Kamu akan menenangkan hati kami, dan kami akan fokus hanya kepada Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, dari PDKK Teresia Avila. Ya, sungguh luar biasa pagi hari ini, walaupun kita dalam masa yang seperti ini, kita masih tetap bisa bersekutu, karena kita tidak boleh berjarak dekat, kita harus berjauhan, masih tetap dalam peraturan seperti itu. Hari ini tema adalah mertua versus menantu. Memang di mana-mana itu mertua menantu tuh selalu dibicarakan orang. Ya, kalau anak yang mau menikah lihat bakal jadi mertuanya, wih, kok menakutkan kayak gitu ya? Waduh, aku wedi, aku takut, kan begitu biasanya. Ya, menyeramkan. Ya, itu sama dengan saya dulu. Saya melihat bakal mertua saya itu sudah saya mincer gini, takut wedi aku, ya kan? Tapi belum juga mertua yang bakal mertua ini diperkenalkan atau sudah mulai dekat dengan bakal menantunya. Wih, menantuku ini kok anteng ya, wedi, takut. Wih, kok ngecepres ya, takut. Ya, nanti kalau jadi mantuku, waduh, ngecepres, ngeceriwis, ya apa? Ya, semua itu pada menakutkan. Karena saya punya anak rohani itu juga demikian, banyak sekali laporan-laporan tentang menantu. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat tadi Devi bersaksi, yaitu sungguh luar biasa. Devi seorang menantu yang baik. Saya tahu dia sudah orangnya lahir baru. Pasti dia boleh menyimpan segala perkara di dalam hati sebagai seorang menantu. Itu luar biasa. Ya, tapi kalau orang sudah lahir baru, tapi masih kehidupannya berlawanan dengan kehidupan seorang Devi, wah itu saya tidak tahu. Pasti terjadi perang nggak karu-karuan dunia yang ketiga mungkin, ya kan? Saudara, saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang keluarga di Indonesia pada umumnya di dalam budaya Indonesia ini. Ya, nah
orang tua khususnya ibu-ibu itu ya menikah, kemudian dia hamil, ya tidak hanya hamil saja, dia juga melahirkan anak, lalu juga merawat, ya, lalu juga membesarkan anak. Wah, ya itu kalau ibu-ibu di dalam budaya Jawa, ya, dalam budaya Indonesia, dalam budaya Cina pun juga kadang-kadang begitu, ya, sampai menikah pun, ya, mereka tuh jangan sampai meninggalkan rumah. Semua dikumpulin, anak 1, 2, 3, 4. Kamu kan menikah, kumpul dengan mama sama papa di sini. Waduh, ya. Entah itu menantu laki, entah itu menantu perempuan, ya. Tapi biasanya menantu perempuan dikumpulin semuanya. Nah, contoh keluarga-keluarga banyak. Saya punya teman juga begitu, anaknya 5. Ya, ada laki-laki, lakinya 3, perempuannya 2. Ya, mereka menikah, dia bangun rumah tuh besar sekali. Ya, jadi ada kamar, menantu pertama, jreng masuk, menantu perempuan. Kawin lagi menantu kedua, jreng masuk di kamar yang di sana. Menantu ketiga, jreng, ada menantu laki, jreng, menantu laki, jreng. Wah, semua kumpul jadi satu. Tak tanya, lah kamu kok seperti itu? Ya memang senang nek kumpul anak-anak itu. Supaya semua itu bisa diatur. Semua makanan itu bisa diatur. Semua pekerjaan itu bisa diatur. Jadi maunya ini godmother, ya, godfather, ya, atau mungkin kalau suaminya lemot itu godmother. Kalau istrinya lemot, godfather, ya. Kalian semua saudara-saudara sudah mendapatkan berbagai macam pengajaran, sharing dari pria seorang, bagaimana menjadi seorang pria sejati yang berapa 3 minggu yang lalu. Kemudian masuk ke dalam istri itu apa, penolong, leher. Anda sudah mendengarkan semuanya. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Kalau ketiga-tiga pengajaran itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, saya rasa hubungan antara mertua dan menantu tidak ada masalah. Seperti contoh tadi seorang Devi. Sudah tidak ada masalah, walaupun memang hatinya sakit. Ya, mungkin nanti jadi luka batinnya tambah besar. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Karena semuanya disimpan di dalam hati. Dan dia merenungkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya. Jadi sungguh luar biasa. Kalau kita sudah mengerti ketiga pengajaran di sebelumnya itu dan melakukan. Nah, sekarang ya kalau misalnya keluarga yang lama ini, ya keluarga lama saya maksudkan adalah keluarga dari pasangan suami istri ini, ya. Nah, kalau mereka itu misalnya, ya, nah konflik dan sebagainya itu terjadi antara konflik antara mertua dan menantu, ya. Nah, biasanya sekali lagi tanda tanya, apakah mereka sudah menjadi seperti yang difirmankan 3 minggu yang lalu, ya. Jadi kalau yang sudah difirmankan para menantu, para mertua ikuti firman Tuhan sehingga nanti tidak ada masalah antara mertua dan menantu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penyebab konflik. Saya mau minta Mika dulu. Mika, ada Mika bab 7 ayat 6, ya. Ada Mika bab 7 ayat 6. Apa yang dikatakan oleh Mika? Ya, bab 7 ayat 6. Dikatakan di sini apa? Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi kalau dalam rumah, dalam satu rumah itu, ya beragam-ragam konflik ya antara mertua dan menantu. Itu bisa juga anak laki menghina ayahnya, bisa. Ya, anak laki-laki itu mungkin ada istrinya, ya pasti juga ikut-ikutan. Anak perempuan bangkit melawan ibunya, waduh dibela lagi sama suaminya, bisa juga. Menantunya perempuan juga melawan mertuanya. Jadi musuh sebenarnya adalah orang-orang seisi rumah itu. Nah, sekarang jangan sampai hal ini terjadi di dalam rumah kita, ya. Akan menjadi rumah yang porak-poranda dan aduh, keluarga itu seperti neraka. Dan ini tidak terjadi. Amin. Tidak akan terjadi di dalam keluarga kita, ya. Mungkin yang bakal punya menantu atau bakal mau jadi mertua katakan, oh Tuhan itu tidak akan depanku, ya. Oke, silakan next.
Sekarang, oke, kita ini penyebab konflik itu apa? Ya, sekarang kita melihat kepada penyebab. Seringkali terjadi konflik di dalam rumah tangga. Penyebabnya itu apa? Ya. Kenapa kok terjadi konflik? Nah, kita lihat solusinya. Next, firman Tuhan berikutnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya. Kita lihat penyebab konflik. Yang pertama, menantu masih tinggal serumah dengan mertua, ya. Jadi banyak konflik-konflik terjadi kalau saya mengamati ya. Kenapa? Karena mantu masih tinggal serumah dengan mertua. Itu banyak. Ya, mungkin karena apa? Ya, karena mungkin karena keadaan ya, keadaan apa? Keuangan. Anak laki-lakinya belum mampu untuk membiayai si keluarganya ini, keluarga kecilnya ini, maka diajak untuk tinggal bersama-sama. Bisa juga, ya, atau juga mungkin ada faktor yang lain, ya. Tapi Firman Tuhan itu menegaskan, loh, ya, menegaskan kepada pasutri-pasutri yang baru menikah ini. Lihat ayat Kejadian 2 ayat 24. Solusinya apa? Ya, supaya tidak ada konflik antara mertua dan menantu. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki itu meninggalkan keluarganya yang dia biasa menghuni di situ, dia harus meninggalkan rumahnya dan untuk bersatu dengan istrinya untuk menjadi satu daging. Kalau kita mau menghindarkan konflik itu, ya. Jadi, oke, tolong dibuka, ya. Mungkin ada next begitu berikutnya. Nah, bersatu dengan apa namanya? Ya, next berikutnya. Meninggalkan, di sini dikatakan apa? Meninggalkan ayah ibunya itu bukan berarti bahwa mereka itu sudah tidak akan ada perhatian lagi, bukan, ya. Berarti berpisah dengan keluarga yang lama secara fisik. Jadi lebih baik tinggal sendirian. Mungkin bisa kontrak dulu, ya. Bagaimana kita kontrak sebuah rumah, ya, dengan uang yang terbatas itu. Karena menghindari apa? Konflik. Tinggal di dalam rumah yang kecil, kontrak dulu. Bilang sama orang tua, biasanya orang tua kasihan, sudahlah tinggal di sini dulu. Nanti sampai sudah ada uang baru kita kontrak rumah. Enggak, Ma, Pak, kita akan mengontrak rumah aja supaya apa? Tidak terjadi konflik. Karena apa? Karena suami istri yang baru ini masih harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian antara suami dan istri yang baru ini. Nanti kalau campur belum lagi harus menyesuaikan dengan mama mertua, papa mertua, baik yang pria maupun yang perempuannya, penyesuaian lagi. Nah, ini sulit. Mereka harus menyesuaikan dulu suami istri ini, ya, karena itu harus berpisah. Berpisah dengan keluarga yang lama secara batin, ya. Itu berarti bukan mengabaikan, mulai sekarang putus hubungan, bukan, ya. Segala permasalahan di dalam rumah tangga yang baru itu harus diselesaikan sendiri dari kedua pihak ini. Jangan nanti kalau tidak punya uang bagaimana mengandalkan kekayaan orang tua. Bukan. Ya. Saya dulu dengan suami saya, silakan dibuka. Saya dengan suami saya dulu itu pertama kali menikah saya masuk ke dalam perumahan Mertua Indah. Ya. Saya masuk dibangun suatu di tempat garasi itu dibangun belum ya, belum masuk selanjutnya, ya. Ini masih menantu masih tinggal serumah dengan orang tua, ya. Oke, ini belum, tolong dikembalikan, ya. Nah, saya dulu waktu baru menikah saya masuk ke dalam PMI, Perumahan Mertua Indah, ya. Nah, di situ kami masih sedang membangun suatu rumah, ya. Kami tinggal di situ dulu kurang lebih selama 3,5 tahun sampai 4 tahun, ya. Memang di situ, nah apa yang terjadi?
ya konflik itu pasti terjadi, ya. Suami saya konflik dengan orang tua, selalu ada saja. Saya sebagai orang yang diam, orangnya itu diam, ya. Karena saya ini dari dulu sukanya berdoa, ya saya cuma berdoa aja. Sambil saya mungkin luka batinnya tambah tinggi, karena orang mertua saya ini tidak suka ngomong, ya. Dia tidak suka ngomong, dan dia juga tidak banyak bicara, dan dia melakukan semuanya itu sendiri, masak sendiri, semua sendiri, dan dia tidak mengatur saya. Tapi rumah makan jadi satu, dapur jadi satu, ya. Dan saya hanya melakukan apa sendiri, sampai punya anak juga merawat sendiri, ke pasar sendiri. Mertua jam 6 pergi, setengah 6 sudah pergi pasar, saya jam 7 pergi pasar. Mertua masak dulu, mertua selesai masak, saya masak. Ya, tapi kami tanpa konflik, ya. Saya diam, dan kalau ada apa-apa saya cuma menggerakkan suami saya saja, ya. Mamamu itu begini. Nah, dia yang maju. Dia maju, dia ngomong dong. Kemudian mertua saya marah, ya kan? Marah dengan anaknya, ya. Istri cuma memang saya laporan aja, karena saya tidak berani menghadap dia, karena saya bukan tipe yang agresif. Bukan tipe yang menyerang, bukan seperti itu, ya. Dan tapi ya puji Tuhan bahwa persoalan kami berdua ini dapat kami selesaikan sendiri, walaupun kami campur dengan mertua. Ya, next, oke, kita masuk hal yang kedua, ya. Kami masuk hal yang kedua. Nah, setelah sekian tahun baru kami pindah ke rumah yang saya diami ini, ya. Nah, suami istri itu penyebab konflik, ya, kalau berada di dalam posisi terjepit. Kenapa bisa konflik, ya? Nah, ini bingung, suami istri yang baru ini terjepit posisinya, ya, karena ada konflik dengan mertua. Gimana? Terus gimana? Mereka mau membela pasangan hidupnya atau bela keluarga yang lama, ya? Kadang-kadang mungkin kalau saya lapor, ini loh kayak mamamu tuh loh. Bagaimana itu? Pembantu semua dipakai semua. Anak kita kececeran di mana-mana, ya apa? Mungkin kalau saya punya suami itu tidak tegas, dia bukan menjadi kepala keluarga, dia bukan menjadi seorang pemimpin, pasti dia ngomong gini, lu nggak usah ngomong gitu. Itu mamaku. Bagaimanapun mamaku. Bisa juga seperti itu, ya. Nah, jadi suami istri itu kadang-kadang dalam posisi terjepit. Ya apa aku ini caranya ngomongi mamaku, kayak apa aku caranya ini sekarang ini, bagaimana saya ngomongi istriku. Di sini tidak ada kata bela, ya. Istri salah, benar, itu bukan bela, tapi kita harus bisa memberitahu, ya. Seorang pemimpin dalam keluarga itu sudah diceritakan panjang lebar oleh Bapak Hendrik. Pasti seorang pemimpin dalam keluarga harus bisa memutuskan segala sesuatunya. Dan kalau misalnya sang suami yang marah-marah dan sebagainya dengan mamanya sendiri, maka istri harus menolong, ya. Jadi istri itu harus tunduk kepada suami kepala sebagai kepala istri, suami kasihlah istrimu. Berarti apa, ya? Memang keluarga inti, keluarga yang baru ini harus merupakan satu kesatuan. Bukan dibela, tapi maksudnya itu harus didahulukan terlebih dahulu dengan memberikan suatu pengertian, ya. Menjalin hubungan yang baik dengan penuh kasih. Suami mengasihi istri dan memberikan nasihat dengan baik, dengan penuh kasih, ya. Siapa yang mengasihi istrinya, dia akan mengasihi dirinya sendiri. Bukan langsung kamu itu sudah tinggal di sini, kamu kayak gitu, biar atau itulah mamaku. Nah, ini tidak bisa. Ini terjadi konflik di mana anak ini membela mamanya. Karena apa? Anak mama lah, ini hati-hati. Dari dulu cara mendidik orang tua dan anak, ya, itu sudah diberikan minggu yang lalu. Bagaimana orang tua mendidik anak, ya. Anak itu harus mandiri. Bukan ini anak mama, ini anak papa. Nah, itu dalam pernikahan selalu terjadi konflik. Kalau seandainya dia tidak membelai saya, dia pasti membela mamanya.
Ya, banyak orang yang membela mamanya. Ini namanya anak mama. Saya punya anak rohani juga gitu. Ada masalah dengan istrinya, dia langsung telepon mamanya. Mah, gini loh mah, istriku tuh kok gini, mah. Ya, lalu istrinya mulai marah, sedih. Kamu ya, kalau ada masalah cerita mbak mamamu. Ya, panceni anaknya mama, kawin mbak mamamu. Nah, seperti itu. Seringkali terjadi seperti itu. Ya, jadi suami istri harus benar-benar membangun suatu hubungan yang baik juga dengan keluarga ramah. Next. Ya. Jadi prioritaskan keluarga baru. Ketika kita mau memiliki hubungan yang baik dengan mertua, ya, antara anak menantu, maka kita harus prioritaskan keluarga yang baru ini dulu. Istri, bagaimana dia bisa tunduk kepada suami, bagaimana dia bisa menolong suaminya, dan suami bagaimana dia bisa mengasihi istrinya. Keluarga ini dibenahi dulu. Ya, makanya benar kalau mereka itu meninggalkan keluarga yang lama ini dan bersatu dengan keluarga baru. Prioritaskan keluarga baru ini dulu. Ya, pasangan hidup ini harus penuh dengan pengertian. Makanya kalau dua-duanya ini sudah mengikuti pria sejati dan wanita berhikmat atau wanita bijak, kalau mereka mengerti bagaimana peranan seorang wanita, peran seorang pria, maka tidak akan terjadi konflik. Ya, harus diprioritaskan, bukan memprioritaskan keluarga lama. Ya, yang kedua menjalin hubungan yang baik dengan keluarga yang lama. Ya, jadi suami istri ini harus menjalin keluarga hubungan yang baik, menolong mama papanya yang sudah adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara, dalam keluarga saya, dalam keluarga baru ini, suami saya banyak konflik dengan mertua saya. Jadi dengan mamanya sendiri. Ya. Tetapi dengan mama saya tidak. Ya, dengan mamanya sendiri. Terus saya sebagai istri bagaimana? Saya katakan kita harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga lama. Ya, harus berbuat baik, menjalin dengan penuh kasih sebelum dia meninggal. Dia meninggal di usia 88 tahun. Terus apa yang terjadi? Istri berperan untuk apa? Memberikan nasihat kepada suami. Ayo tak anterin. Ya, karena mertua saya itu menganggap saya itu sebagai anaknya. Dan dia menganggap anaknya sendiri sebagai mantu. Ya, karena selalu cekcok. Dan istri, saya berusaha untuk menjadi istri yang cakap dan saya nggak tahu ini firman Amsal 12 ayat 4 ya pada saat itu. Dan saya berusaha untuk membawa dia kepada mamanya sendiri. Dan luar biasa sebelum mamanya itu meninggal, mereka sudah berbaikan. Ya, jadi seandainya saya bombongin, ya udah gak usah disopo orang kayak begitu. Saudara, ini penyakit busuk ini akan mempengaruhi suami saya. Dan ketika mamanya meninggal dalam kemangkelan dan dendam sampai jadi dendam kesumat. Nah, ini menjadi keluarga yang tidak baik. Ya, nah oke. Jadi perlu diingat bahwa antara suami istri sudah tidak ada rahasia-rahasia lagi. Next, penyebab yang ketiga. Jadi penyebab yang pertama itu kenapa konflik karena menantu kumpul dengan orang tuanya. Menantu dengan mertua itu kumpul. Ake-ake tukarani. Ya, karena apa? Nanti melihat ini, lihat itu, ada saja yang nggak beres ya. Apalagi kalau yang mamanya bersihan, menantunya tidurnya sampai jam 9, 10. Ledakan kabel lah itu seperti itu. Atau menantunya bersihan, mamanya buang ini di sini, tusuk gigi di meja, lalu sembarangan tisu dibuang seenaknya, menantu juga stres seperti itu. Yang kedua, suami istri itu kalau dalam keadaan terjepit, ya, nah ini bela mana, ya, ini dilema, bela ini, bela istri ini salah, bela mamanya salah, yang mana? Nah ini harus benar-benar suami harus memegang peranan penting
Dan istri pun juga harus membangun peranan penting sebagai istri, sebagai suami. Hal yang ketiga, yang menyebabkan ini konflik itu apa? Ya, penyebab konflik. Orang tua menuntut keluarga membiayai adik-adik atau kebutuhan rumah tangga. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, nanti tiba-tiba mama nih, nyong, ya, sudah gede dipanggil nyong. Tolong ini loh nyong, adikmu ini loh sekolah anak kita ini sudah tidak punya duit. Karena zaman dulu itu ya budayanya orang tua tuh biasanya, atau zaman sekarang ya masih ada ndak ya. Tapi saya sebagai dan suami saya sebagai orang tua dan mertua, kami tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Zaman dulu, kamu sudah tak sekolah no, kamu sudah tak bayari, kamu sudah tak gede no. Nanti nek mama papa sudah tua, ilingo ya, ingat ya. Kamu harus membiayai kami loh. Nah, itu banyak orang tua yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, itu bukan tanggung jawab mereka seperti itu. Dan kamu tidak boleh seperti itu. Anak itu akan dengan sendirinya, akan mengasihi orang tuanya. Jika ya mereka itu nanti benar-benar terakhir nanti ada suami istri, menantu, anak itu harus benar-benar tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidupnya harus di dalam Tuhan. Ya, jadi ini bagaimana ini sekarang orang tua nuntut, ayo anakmu, adikmu sekolah no. Nah, di situ seringkali. Ya, ayo bagaimana nanti kebutuhan kami rumah tangga seperti ini, tolong dibenahi. Ya, tolong. Nah, sudah kadang-kadang pas-pasan, tapi masih harus membiayai rumah tangganya keluarga yang lama ini. Ya, solusinya apa? Yaitu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah minta kepada Allah. Kalau misalnya orang tua bilang, nyong, adikmu yang paling cilik masuk universitas, biayanya dari mana? Tolong ya dibiayai ya. Mama tidak punya duit, papa sudah tidak kerja. Jangan segera menyaut. Dipikir dulu. Solusinya adalah harus punya hikmat. Hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang beri, kamu harus memberi. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Ada solusinya. Suami, istri harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk minta hikmat Allah. Kalau semua pengeluaran misalkan ditimpakan pada keluarga yang baru ini, bagaimana? Jangan cepat-cepat membantah. Tidak bisa nih, kita ini sendiri juga anak dua atau punya anak ini. Tidak cukup nih. Tidak bisa. Terjadilah. Lu ingat ya, dulu siapa yang nyekolahkan? Pasti terjadi seperti itu. Ya, terus apa? Ya itu tadi diumpat-umpat di ini ya, lu utang begini dan sebagainya. Solusinya cari hikmat, duduk tenang. Suami istri perlu berdoa bersama-sama minta hikmat sama Tuhan. Ya, Tuhan, bagaimana kami mengambil keputusan? Apakah kami harus membantu keluarga ini? Ya, tanpa mengorbankan keluarga kami sendiri. Makanya dari itu di sesi pertama dulu peran suami, peran istri, orang tua dan anak. Di situ pasti sudah diberikan firman Tuhan. Dan ketika kita bergabung dalam komunitas, kita berada di dalam suatu PD, kita mengikuti firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, pasti kita bisa cari solusi. Bagaimana caranya? Sudah dikasih Tuhan, saya punya orang tua ini tinggalnya di Cisedane. Ya, jadi mertua saya. Mama saya di Darmo Permai. Lalu apa yang terjadi? Mereka sudah tambah tua. Mama saya sendirian dengan ditemani seseorang. Kecelakaan pagi-pagi, kakinya putus. Kami yang bawa ke rumah sakit. Ya, nah sampai sembuh. Akhirnya mereka masih di sana, di rumah sendiri dengan ditemani tante itu, temannya. Bagaimana dengan mertua saya? Mertua laki saya pada waktu itu umurnya udah 70-80-an. Jatuh di Cisedane. Tidak ada orang yang tahu. Tolong, tidak ada yang tahu. Baru setelah 1-2 hari kami tinggal di Kupang Indah, kami dapat berita, kami ke sana. Papamu jatuh, tidak ada yang tahu.
kemudian dia mengalami stroke dan sebagainya. Apa yang kami lakukan? Kami berdoa, Tuhan, waktu itu kami sudah di dalam Tuhan. Saya pindah ke rumah ini tahun 1981, itu masih baru mengalami, ya belum hidup baru lah. Tahun 83 baru hidup baru, bayangin. Terus akhirnya setelah itu, selama berapa tahun, kami mengalami hal itu, kami berdoa. Saya bilang dengan suami, kami harus membawa mereka kemari. Tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Ya, nah pasti juga biaya dari kami semua. Terus rumah bagaimana? Ya rumah itu dijual. Terus kami juga, nah ini hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Saya ingin mereka tinggal di rumah sebelah saya. Supaya saya bisa membantu mereka. Saya bisa melayani mereka. Saya berdoa. Istri harus penolong, berdoa, banyak berdoa. Dan apa yang terjadi? Rumah sebelah ditawarkan untuk dijual. Sebesar rumah saya ini. Seluas rumah saya. Kemudian kami punya mobil 2. Gimana caranya? Tuhan, bagaimana caranya? Suami saya bilang, jual 1 mobil. Kemudian mobil dijual, mobil baru, ditombokkan apa itu ya, di kekurangan dari rumah yang di Cisedane, itu kami yang bayar untuk rumah sebelah. Kemudian kami bawa orang tua kami masukkan ke sebelah. Saya sudah ketakutan pertamanya. Waduh, nanti nek di sini lagi. Pokoknya saya tidak mau di dalam rumah ini. Karena tidak campur, harus ada rumah sendiri. Berdoa sama Tuhan dan Tuhan berikan hikmat luar biasa. Kami tinggal di sebelah, mereka tinggal di sebelah, dan saya tinggal riwa-riwi setiap hari ngeliatin mama sama mertua saya, ya mama mertua, papa mertua, terus setiap hari saya bisa melayani dan sebagainya, dan sampai mertua saya meninggal, tinggal mama saya, mertua sendiri. Dan di situ saya harus menemani dia juga karena dia sering marah-marah. Nah, saya juga punya ide bagaimana caranya ini. Kok marah-marah terus marah-marah. Kemudian saya sudah ada persekutuan doa di Kupang Indah. Dan mama saya itu tinggal sendirian juga di sana. Saya minta hikmat Tuhan, saya berunding sama suami saya, luar biasa. Bawa mama ke sini, rumahnya dijual. Kumpulkan dengan besan. Jadi besan dua-dua dikumpul jadi satu. Dan mereka, mama saya ini orangnya sabar, luar biasa sabarnya. Seperti saya, puji Tuhan. Sabar. Gitu. Nanti suami saya marah kalau saya bilang saya sabar. Sabar dan hidup bersama dengan besan saya. Ya, dengan apa? Mertua saya. Besan campur besan. Ya, mereka, waduh ya pokoknya kadang-kadang terjadi apa? Merasani segala macam ngomongnya. Tapi mama saya itu baik. Lalu apa yang terjadi? Supaya mertua saya ini mengenal Tuhan. Gimana caranya? Saya perintahkan mereka, ajak mereka untuk setiap satu ke persekutuan doa. Selalu berdoa cari hikmat. Ya apa cek tidak ngomel? Ya apa cek tidak marah-marah? Karena semakin tua tuh orang semakin cerewet. Lalu apa yang terjadi? Saya bawa mereka ke persekutuan doa. Sekarang saya tahu, ketika saya masih muda, saya di bawah perintah kuasa mereka. Mertua. Tapi ketika saya sudah menjadi seorang mama yang punya anak, dan mereka sudah tua dan tidak bisa apa-apa, mereka nurut saya. Saya ajak mereka, saya bilang, mami ke persekutuan doa. Supaya mami tahu firman Tuhan. Tidak bisa ngomel saudara, biasanya nee kan bisa bahasa Belanda, guru bahasa Belanda. Sekarang, iya. Mau apa lagi mami? Iya. Tidak bisa apa-apa lagi. Iya. Oke, bawa persekutuan doa sampai meninggalnya dia. Ya. Jadi sungguh luar biasa kalau kita minta hikmat Tuhan. Ya, kita kepontang-panting kanan kiri, oke. Ya, itulah tugas kita sebagai menantu, sebagai anak. Sampai dia sakit pun dan sebagainya, tugas menantu dan anak. Ya, jadi bagaimana caranya? Tanya hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan solusi. Demikian pula untuk membiayai adik-adik. Pada waktu mama saya itu sudah sakit, tidak karu-karuan. Aduh, harus ini, butuh kursi roda, butuh ranjang, sakit, masuk rumah, tidak masuk rumah sakit, di suster dan sebagainya. Aduh, ya toh, ke dokter segala macam. Ya, nah, siapa yang membiayai? Tentunya adalah anaknya dengan sendirinya. Bukan keluarga saudara-saudara yang lain, enggak. Kami, karena dia ada di rumah saya setelah
besan saya meninggal, saya taruh di rumah saya rawat di situ. Yang bawa rumah sakit, ya begitu lagi, sana juga rumah sakit, balik, dan sampai meninggalnya. Puji Tuhan, suami saya berunding dengan saya dan mengatakan, oke, semuanya kami tanggung. Dan sungguh luar biasa, saudara. Ya, dengan kita percaya pada Tuhan, maka semuanya akan menjadi beres. Berdiskusi, imbangi dengan belas kasihan. Kalau saya nanti tua, seperti Devi tadi juga bersaksi, saya kalau nanti tua, bagaimana perlakuan anak menantu saya terhadap saya? Ya, karena kalau kita berbuat baik, Tuhan itu akan pasti melihat kita, dan Dia tidak pernah melantarkan anak-anaknya. Ya, oke, next, keempat sekarang kita melihat, ya, apa yang terjadi, ya, penyebab konflik dalam dalam rumah tangga, ya. Karena apa? Mereka mengadu pada keluarga yang lama. Nah, ini hati-hati, ya. Suka mengadu kepada keluarga yang lama. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang terakhir kalau ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu sabar menanggung. Jangan dikit-dikit kalau konflik, ini biasanya anak muda ya. Saya dulu juga begitu, tapi saya enggak pernah lapor mama saya enggak pernah, apalagi mertua saya, enggak pasti. Saya enggak pernah lapor mama saya. Ma, saya ini begini perlakuan suami saya seperti ini, bla 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 bla. Enggak. Saya semua itu simpan di dalam hati. Ya. Dan saya renungkan. Dan saya tidak dendam. Ya, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, ya, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, jadi saya menutupi segala sesuatunya itu dan saya percaya Tuhan pasti tolong, ya. Nah, jadi selama tambah rumit keluarga kita ini, kita urusin sendiri dengan mencari hikmat Tuhan tadi. Kalau ada keluarga lama ikut campur, waduh saudara, tambah gak karu-karuan. Apalagi ini anak mama, ini anak papa, pasti dibela. Ya kamu sih, kamu gak becus, kamu jadi menantu, jadi istri gak becus, atau kamu jadi suami gak becus, cari duit gak becus. Saudara, itu akan terjadi dan masalah tambah rumit. Hati-hati, ya, jangan sampai kasus kita ini berakhir pada perceraian. Usahakan selalu menyelesaikan masalah itu. Next, ya. Usahakan selesaikan masalah itu sendiri di hadapan Tuhan dan berdoa bersama-sama. Itu penting. Kalau ada masalah apapun, hening, minta hikmat Tuhan. Makanya keluarga itu perlu suami istri berdoa bersama-sama setiap malam. Sehingga masalah menjadi selesai. Ada masalah dengan mertua, berdoa. Ada masalah dengan mama papanya sendiri, berdoa. Dengan keluarga lama, berdoa. Ya, sehingga nanti solusinya akan keluar. Ya. Nah, jadi sekarang itu tadi dalam keluarga itu mengapa terjadi konflik. Ya, ada 4 hal tadi sudah. Sekarang kita lihat yang masuk ke dalam hal yang kedua, yaitu bagaimana menjaga hubungan antara mertua dan menantu. Silakan next. Ya, bagaimana kita, nah, hormatilah, ya, mengapa mertua ipar seperti orang tua itu, ya, menganggap mertua ipar orang tua atau yang lainnya bukan saingan tapi atau ancaman. Jadi kita harus benar-benar kadang-kadang juga ada ipar-ipar itu yang mengganggu, ya. Tapi mari kita menghormati mereka semuanya itu, ya. Hormati ayah ibumu, Efesus mengatakan, ya. Ini adalah suatu perintah penting, nyata, janji supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi, ya. Jadi luar biasa tadi kesaksiannya Dewi, saya percaya walaupun dia harus jaga sampai berapa puluh jam itu tadi, tapi dia benar-benar dia punya keaktifan sendiri. Mungkin dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia bisa merenungkan firman, dia bisa melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Dan luar biasa ini
butuh kasih. Menjaga hubungan mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, dengan ipar-iparnya, itu perlu kasih Kristus. Ya. Next, perlu kasih Kristus. Perlu kedewasaan rohani. Kalau kita rohaninya nggak dewasa, ya pasti wis ngomel. Enake anake dewek gak jogo, mantu dikongkon jogo. Itu pasti. Terus nanti akhirnya kita sakit sendiri. Untung masa itu bukan masa COVID. Kalau cuma masa COVID sekarang, melok COVID-an semua. Karena stres, imunnya turun. Tapi luar biasa. Karena Devi tahu firman Tuhan. Dia butuh kasih Kristus, dia pasti minta, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasih-Mu kau curahkan. Butuh kedewasaan rohani. Ya, mendoakan ipar-iparnya mungkin ya, supaya mereka juga mempunyai kasih, diberi kekuatan dan sebagainya, didoakan yang baik-baik. Wah, luar biasa. Ya, contohnya di sini juga hubungan mertua dengan menantu itu seperti ini. Naomi itu contoh mertua yang baik. Itu dalam kitab suci di dalam Rut, ya, di dalam Rut 4:15 nggak usah salah. Di situ Naomi itu menganggap Rut itu menantunya. Naomi punya 2 anak, anaknya meninggal semua karena memang yang satu dikasih nama sakit, yang satu dikasih nama yang nggak enak lah, pokoknya negatif, sehingga suaminya meninggal. Dua-dua meninggal, mereka tinggal di Moab. Kemudian menantunya ini satu-satunya yang dari 2 ini yang setia mengikuti dia adalah Rut. Ya, dan Naomi ini menganggap Rut itu sebagai anaknya sendiri. Ya, dia benar-benar mencintai, walaupun tadinya dioser-oser, kamu nggak usah ikut saya, kamu masih muda, ojo melo iseng tuwo iki, ya. Kamu masih muda, kamu bisa bergaul, kamu bisa menikah lagi. Enggak, saya akan menjaga, mengikuti mertuanya. Ini dua-dua ini dari sisi mertua dan menantu ini luar biasa. Ya, jadi dikatakan apa? Rut ini mendapatkan sesuatu yang menyegarkan dari mertuanya ini, dari Naomi. Ya, sehingga nantinya ini mertua ini bisa mendapatkan seorang cucu. Ya, dan Rut ini nanti mendapatkan seorang suami. Jadi mereka tuh saling, ya, jadi menjaga hubungan antara mertua dan menantu dengan baik. Saya juga punya menantu, laki-laki dan perempuan. Ya, saya tahu anak saya waktu mencari seorang jodoh, pasangan hidup, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, dia bilang, saya minta pasangan hidup yang nomor 1 syaratnya cocok sama mertuanya. Cocok dengan saya. Itu yang diminta dia. Ya, saya tidak tahu yang perempuan berdoa apa, tetapi dua-dua itu baik sekali. Ya, kalau saya merasa ada masalah, menantu yang laki itu selalu cerut seperti malaikat datang. Berbeda. Saya punya masalah ini, aku boto ini, saya bilang sama menantu saya, Kyun, aku nih, mama ini sakjane begini-begini. Sebentar, Ma. Wait for a moment. Gojek datang. Dear, apa yang saya minta sudah datang. Mama ini sebetulnya perlu ini, tapi aku cari di mana. Sebentar, Ma. Tiung datang. Jadi 2 menantu saya ini luar biasa dan mereka rohaninya juga dewasa. Ya, jadi di sini saya merasa tertopang sekali oleh kedua menantu saya. Dan saya ingat benar, ketika saya juga melayani, saya punya mertua, saya melayani mama saya sendiri. Saya ini benar-benar sampai dianggap oleh RT, mama mertua saya ini ketika saya masuk di situ. Dia mengatakan, Jane, ye is good als menantu. Kamu itu bagus, saya masih ingat. Saya dipuji, saudara. Karena saya membawa mama saya itu, mertua saya itu untuk bisa bergaul dengan orang-orang di RT. Ya. Wah, luar biasa kamu. Kalau nggak ada kamu, mertuamu nggak pernah muncul. Saudara, saya di sini bersyukur sama Tuhan. Ya. Dan akhirnya pun juga sama mama saya, ya tentu itu mama saya
Saya selalu menghormati dia sebagai orang tua dan sebagainya. Dan saya percaya, pasti anak menantu saya juga kelak berbuat seperti itu bagi saya. Ya. Nah, jadi hal yang kedua, next, bagaimana menjaga hubungan. Ya. Yang nomor 2, hal yang kedua yaitu apa? Menjaga keseimbangan hubungan. Oke, don't be too close, ya, but also don't be too loose. Nah, kita harus menjaga keseimbangan, ya. Jangan sampai kita ini nanti apa? Terlalu dekat. Saya menjaga itu sebagai mertua. Saya tidak mau untuk terlalu dekat. Setiap hari ke rumahnya, setiap kali pergi bareng, setiap hari makan bersama-sama. No, don't be too close. But also don't be too loose, juga jangan terlalu kendor. Wah, pokoknya jaga jarak. Itu juga tidak boleh, ya. Berarti kita tetap tidak rela, ya. Don't be too close, but also don't be too loose, ya. Selalu minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, menyadari prinsip menabur. Berapa? Menabur kebaikan, ya. Jangan berjemu-jemu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik terhadap Allah, mertua, orang tua, kasih. Luar biasa, ya. Tetap menabur kebaikan, ya. Jangan pernah kita memikirkan, wah, nanti aku dibales. Enggak. Tuhan yang akan membalas. Kita punya Tuhan. Kamu nanti nek aku tuwek tolong ya, badanano, enggak, ya. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu yang baik seperti untuk Tuhan. Saya merawat, saya punya mertua, saya punya orang tua, seperti saya lakukan untuk Tuhan. Usahakan hidup ini berdamai dengan semua orang dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan baik. Kalau dihina, kalau diolok-olok, tetap lakukan kebaikan. Ya, itu berarti dewasa rohani. Next, yang ketiga sekarang, ya, sikap menantu yang baik. Kita melihat sikap menantu yang baik, yaitu apa? 1, Ruth sebagai model. Prioritaskan Tuhan. Ruth itu luar biasa. Dia orang Moab kafir, ya. Tapi ketika dia ikut dengan Naomi mertuanya itu, maka dia mendapatkan pengajaran kasih, mendapatkan semuanya, macam-macam, ya. Kasih, sukacita, kedagingannya itu ditinggalkan dan dia sangat bergantung kepada Tuhan, ya. Prioritaskan Tuhan. Maka sebagai menantu di sini mungkin masih banyak menantu-menantu yang masih muda. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Berdoa setiap hari untuk mertuanya, mungkin yang mukanya seperti singa. Ya. Aduh, jahatnya kayak singa. Ya, kalau melotot kayak singa, jadi itu kita prioritaskan Tuhan. Doakan itu mertuanya supaya nanti dia benar-benar memiliki wajah yang baru, ya, senyum dan sebagainya. Dulu terus terang saya punya mertua itu tidak bisa senyum. Tapi saya percaya lama-lama saya juga menggodai dia. Dan kalau dia marah-marah, jangan marah-marah ya. Sudah ngomong sama Tuhan, sudah bicara sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Langsung dia. Marah sama susternya. Suster mau diusir. Sudah tanya Tuhan. Suster tak usir ya? Enggak. Ya. Prioritaskan Tuhan, ngomong tentang Tuhan, tahu diri, rendah hati, rajin bekerja. Ruth itu rajin bekerja. Jadi apa? Ngewangi, bantuin, ya luar biasa, masak dan sebagainya. Saya ini setelah menikah, saudara saya ini, rajin masak, rajin bikin kue. Karena apa? Campur mertua. Saya tunjukkan bahwa saya ini juga bisa. Dia itu orangnya dressmaker, juga bikin baju sendiri, masak sendiri, semua sendiri. Saya juga masak. Saya cuma saya tidak bisa jahit. Ya, kalau tidak mau sama saya gak apa-apa, tapi saya tidak bisa jahit. Ya, tapi saya rajin bekerja. Saya juga ngelesi. Saya juga cari duit. Saya juga ngerawat anak. Saya juga kora-kora, bersihin segala macam. Rajin seperti Ruth. Ruth tidak pernah diladeni terus sama mertuanya, enggak. Karakter yang baik itu menjaga nama baik. Ya, kita tidak ceritakan kemana-mana segala keburukan dalam keluarga, ya. Tapi kita benar-benar selalu menutup mulut kita. Ya, karakter
yang baik, yaitu menjaga nama baik. Seperti Ruth itu juga dia berbuat baik ya kepada mertua, lalu dia upahnya apa? Dia dapat seorang suami ya, mendapat seorang suami luar biasa ya. Oke, next berikutnya apa? Prioritaskan Tuhan, tahu diri, rendah hati ya, karakter yang baik, tidak egois. Nah ini sekarang sampai kepada mertua ya, tadi kepada menantu ya. Jadi menantu itu harus tahu diri, rendah hati ya. Jadi ya kalau jadi menantu perempuan itu ya terutama ya jangan nanti seenaknya sendiri ya, sudah menikah ya kan, walaupun ini rumah sendiri-sendiri tapi apa ya, memikirkan semuanya untuk dirinya sendiri. Pokoknya aku bahagia. Tapi kita harus juga tetap harus apa? Memikirkan menantu, memikirkan saudara, memikirkan ini. Pasti kita juga diberkati Tuhan untuk mencukupi segala-galanya. Ya. Nah, sekarang kita ini sikap mertua yang bijak. Saya sebagai mertua, Anda banyak di sini mertua-mertua. Naomi sebagai model di dalam kitab suci itu luar biasa. Dia tidak egois, ya. Jadi tadi kan seperti seorang mertua itu kalau sudah tua itu ya hidup sendiri itu sebetulnya enak lah. Jangan dikasih beban lagi. Ini ada menantu yang enggak menikah, enggak kawin. Aduh, dia sama saya, ya kan? Nah, tapi Naomi ini luar biasa. Dia tidak egois, tidak menyingkirkan Ruth ini, tetapi dia sungguh-sungguh melindungi, ya, dan dia mau mengayomi, dia mau mengajarkan sesuatu yang baik sehingga Ruth ini menjadi menantu yang baik, ya. Jadi seorang sikap mertua, misalkan dia punya sesuatu, ya, saya sebagai seorang mertua juga kalau ada sesuatu berita apa, ya, kasih tahu ya, mungkin ada sesuatu yang indah, kasih tahu ya, mungkin juga mengusahakan sesuatu supaya apa, tidak semuanya untuk diri, yang penting aku orang tua mertua ini aku heboh, aku luar biasa ya. Dalam hal kecil pun misalkan mengenai baju, mengenai ada apa misalnya makanan, ada apa ya, kita tetap tidak egois, kita tahu oh, ini kesukaan ini, menantu ini, kesukaannya ini. Nah, jadi kita harus tetap memberitahu atau kita berbagi atau gimana ya, ada sesuatu yang salah juga tetap kita kasih tahu. Ya, mengasihi dan menganggap kedua-duanya ini anaknya sendiri. Menantunya 5, ya bingung, Saudara. Ya, satu rumah. Oh, ya kan saya punya teman itu. Gimana itu? Jadi dia harus mengasihi satu dengan yang lain itu sama, jangan sampai iri-iri hati. Nah ini kalau campur, sekali lagi tadi Firman mengatakan tinggalkanlah orang tuamu dan hiduplah sendiri untuk menjadi satu daging. Ya, satu daging adalah termasuk intim seksualitas. Ya, nah jadi di sini kita benar-benar menjadi orang tua itu tidak egois, mengasihi, menganggap seperti semuanya itu adalah anaknya sendiri. Dan menantu juga demikian ya, tidak ada itu mertua. Kita sudah mengawini anaknya, orang tuanya ya orang tua saya. Itu juga mama saya. Mama suami saya ya mama saya. Mama istri saya yaitu mama saya. Ya, jadi harus sama. Kita harus memperlakukan sama. Ya, kalau berbuat baik terhadap yang ini juga berbuat baik terhadap yang satunya, ya, itu menantu. Mertua juga demikian, berbuat baik terhadap ini juga berbuat baik terhadap yang itu. Ya, saya menantunya laki dan perempuan. Kalau sama-sama perempuan, nah ini pakai hikmat ya. Kalau memberi 1, memberi 3. Kesukaan apa kita harus tahu. Kalau enggak nanti saling iri hati. Nah, nanti terjadi lagi gontok-gontokan lagi. Ya, kita harus menganggap semuanya itu sebagai anak yang intim dan kita juga selalu tahu masing-masing kesukaan apa. Ya, mereka sendiri satu persatu mempunyai apa hobi masing-masing. Jadi saudara dikasih Tuhan, tadi sudah diceritakan
mertua versus menantu dan juga ada ipar dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Anda semuanya, dan mari kita masuk di dalam suatu doa di mana saya minta para mertua dan para menantu di sini, menantu perempuan, menantu laki-laki, untuk menyelidiki setiap hati kita. Ya, mari kita nyanyikan satu lagu sambil kita merenung dan taruh di dada kita, dan kita mau menyelidiki, masihkah saya ada perasaan yang tidak enak dengan menantu saya? Apakah saya masih punya perasaan yang tidak enak dengan mertua saya? Hari ini harus beres. Mungkin saya tidak bisa mengampuni. Saya masih dendam. Hari ini harus dibereskan. Kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup kita sebagai mertua atau menantu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyanyikan lagu ini. Tuhan, selidiki hatiku. Mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita. Agar Tuhan melihat setiap hati kita di tempat ini. Apakah ku sungguh mengasihi Selidiki aku, Yesus? lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, ada yang kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. lihat hati. Berjuang Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau Maha Tahu. Iya. Selidiki aku, Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kan ku dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau ku dapati, ku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Nah Tuhan, saat ini Engkau menyelidiki setiap hati kami, baik para mertua maupun menantu. Engkau akan pulihkan hari ini juga. Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan ini, kami sebagai mertua, kami sebagai menantu, kami sungguh-sungguh akan berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk menantu, untuk anak, untuk mertua, untuk orang tua, sebagaimana kami melakukan untuk Tuhan. Ya Bapa, mulai hari ini kami akan berubah. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mohon Roh Kudus berkuasa atas kami
untuk kami tetap setia melayani mertua kami, menantu kami, mengasihi mertua, menantu yang seringkali diperbincangkan oleh dunia. Bahwa setiap orang itu selalu berharap memiliki mertua yang baik. Bukan mertua yang menjadi pengrongrong. Oleh karena itu saat ini, kalau masih ada di antara kami Tuhan, yang memiliki mertua seperti itu, memiliki menantu yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami berdoa Tuhan, silakan doakan menantumu, doakanlah mertuamu, Tuhan, Engkau jamah mereka, supaya mulai hari ini kami tidak meminta mereka untuk berubah, tetapi saya harus berubah. Sebagai mertua, saya harus berubah. Saya harus bisa hidup di dalam firman Tuhan. Sebagai mertua, dewasa rohani, bertumbuh di dalam kerohanian. Yang menjadi dewasa. Berlatih. Tuhan, biarlah kami berbuat baik. Baik menantu maupun mertua. Kami mau membangun relasi yang baik. Dan saat ini, mungkin ada sesuatu kesukaan menantu atau kesukaan mertua. Saya akan datang dan mengirim. Mungkin selama ini tidak berbaikan. Minta ampun. Ma, selama ini saya tidak baik sama mama. Saya minta ampun. Jangan tunggu sampai mertua meninggal. Jangan tunggu sampai ada sesuatu dengan menantu. Datanglah, jangan pandang bulu. Saya kan mertua. Kenapa saya harus datang pada menantu? Datang. Beri sesuatu. Kesukaan dia. Minta ampun. Kasih adalah memberikan pengampunan. Kasih adalah datang dengan rendah hati. Minta ampun. Saya percaya saat ini kuasa Tuhan bekerja di anggota PD Tresia Avila. Kau curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya bahwa doa kami tidak sia-sia. Firman Tuhan juga tidak sia-sia. Dan semua ini boleh kami lakukan demi keutuhan rumah tangga kami, keluarga besar kami. Sehingga ketika kami berbuat baik, Tuhan akan melihat perbuatan baik itu. Dan kelak pun juga kami akan mendapatkan sesuatu yang baik. Menuai sesuatu yang baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh anggota PD Tresia Avila ini. Baik menantu, baik bapak yang menjadi anak, menjadi bapak, menjadi mama, mertua, semuanya Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya keluarga besar Tresia Avila akan mengalami kasih Tuhan, menjadikan keluarga-keluarga yang berkenan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih Bu Jen. Biarlah kita semua nih, kita sobat-sobat Avila bisa menjadi mertua dan bisa menjadi menantu seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Baik, sebelum selanjutnya ada pengumuman. Raswin, tolong ditayangkan pengumumannya. Minggu depan, ya, untuk tema keluarga, minggu depan kita kasih judul
as time goes by. Jadi bagaimana kita memberikan waktu untuk seluruh keluarga kita. Tadi kita udah dari awal udah jadi pernikahan, suami, istri, tua, menantu, orang tua, anak. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik, supaya kita bisa memberikan waktu dengan baik untuk keluarga. Seterusnya, minggu depan pembicaranya Bro Michael, ya, Michael Wibowo Santoso dari HSM, dari Pewarta BPK Surabaya. As time goes by, kita mau berbicara mengenai waktu, kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga, bagaimana supaya kita bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Oke, next. Ya, masih tinggal 2 minggu depan dan minggu depan lagi. Saat umur hanyalah angka. Kita berbicara pada saat bagaimana kita nanti kalau umur kita udah banyak, ya, apa yang Tuhan mau dan apa yang kita butuhkan supaya di saat umur kita banyak kita bisa tetap berada di dalam Tuhan. Next. Baik, saudara terkasih, Sobat Avila, di YouTube selain nanti firman-firman ini bisa Anda lihat kembali di YouTube, kita juga ada acara 15 menit bersama Avila yang diisi oleh berbagai pewarta dan juga tim dari Avila. Renungan, pengajaran, pewartaan 15 menit bersama Avila. 15 menit aja untuk kita boleh belajar lebih lagi supaya kita belajar mengenal keinginan Tuhan dan kita menjadi lebih baik lagi. Next. Manila di IG, Instagram PDPKK Santa Teresa Avila kita ada Manila, di mana kita dari pelayan PD Avila ini akan memperkenalkan diri dan kita akan menceritakan bagaimana kita bergabung di Avila dan apa sih kenapa kita butuh berkomunitas, apa yang kita dapat pada saat kita berkomunitas. Bisa didengarkan dari IG, Instagram supaya kita tersemangati lagi, supaya kita lebih lagi bersemangat dan bertumbuh di dalam komunitas. Next. Prayer box, ya. Kita setiap Jumat malam kita ada prayer box yang akan muncul di story IG dan di situ Sobat Avila bisa mengisi apa yang butuh didukung doa oleh tim kami dari tim PDPKK Santa Teresa Avila untuk mendukung pergumulan Anda, permasalahan Anda. Dijamin rahasia deh. Kita habis mendoakan kita lupa. Siapa ya, kita nggak ingat lagi. Next. Nah, saudara terkasih, kami tetap berharap bahwa PDPKK Santa Teresa Avila ini adalah milik kita, dari kita, untuk kita, oleh kita, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, ya sama saja. Nah, kita berharap agar apa yang mampu kita berikan untuk Tuhan, kita berikan, kita persembahkan yang terbaik untuk membesarkan kerajaan Tuhan, karena kita rindu adalah agar PDPKK ini juga bisa mengajak banyak orang. Kami menerima persembahan kasih, nomornya bisa dicatat di foto atas nama Ibu Lucy Damayanti Susilo. Dia adalah koordinator PDPKK Santa Teresa Avila, ya. 829 071 400. 829 071 400. Ya. Oke, next. Next, pengumuman udah habis. Nah, untuk teman-teman, saudara, Sobat Avila, Bapak Ibu terkasih yang berulang tahun, tolong saat ini juga hari ini mundur 1 minggu ke belakang, 21 sampai 27 Juni, silakan tangannya ditaruh di layar. Ada enggak tangannya ditaruh di layar yang berulang tahun? Oke, hai Mbak Lasti. Siapa lagi yang berulang tahun? Enggak ada? Enggak ada atau enggak ada yang ngaku? Baik, saat ini kita bersama-sama mau mendoakan untuk Cilani ya? Cilani, oh ya berdua, oke. Kita berdoa untuk kedua saudara kita. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami datang kepadamu, kami membawa kedua saudara kami, anak Mulasti dan anak Mulani, ada lagi Ibu Sofi Tuhan,
atau siapa lagi yang berulang tahun, mungkin kami tidak bisa melihat, tetapi Engkau Allah yang tahu. Kami persembahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini Engkau sudah memberkati mereka luar biasa. Engkau memberikan mereka kasih karunia, berkat-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, kesehatan-Mu, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan, kami persembahkan juga Tuhan hari-hari mereka ke depan. Biarlah mereka dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, dan juga kesehatan Tuhan, supaya semakin hari Tuhan, Engkau membentuk mereka semakin indah. Engkau boleh berkarya dalam mereka, orang boleh melihat Engkau melalui saudara-saudara kami ini. Terus Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat-Mu juga. Kami persembahkan keluarga mereka, pekerjaan mereka, diri mereka seutuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa pergumulan mereka, apa cita-cita mereka, apa keinginan mereka, apa yang mereka rindukan, Engkau Allah yang akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini sebagai kado ulang tahunnya, dan Engkau Allah yang akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami persembahkan kepada ketiga saudara kami ini dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Happy birthday Ibu Sofi, Ibu Lasti, Ibu Lani. Itu saja. Baik, kita mau tutup persekutuan doa pada siang hari ini. Kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau beracara sepanjang awal sampai selesai ini tadi. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, firman hari ini yang kami terima, tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi benar-benar masuk dalam hati kami. Dan kami mau belajar menjadi mertua, menjadi menantu seperti yang Kau inginkan. Karena kami sungguh rindu kerajaan-Mu boleh bertahta atas keluarga kami Tuhan. Dan Engkau sebagai Raja atas keluarga besar kami. Tuhan, kami persembahkan Ibu Jen ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengirim beliau untuk berbicara di tempat ini. Terima kasih Engkau sudah memakai beliau. Kami persembahkan pelayanannya Tuhan. Kami persembahkan pekerjaannya. Kami persembahkan semuanya. Kami persembahkan kesehatannya. Kami persembahkan keluarganya Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu. Kau tambah-tambahkan anugerah-Mu. Karunia, talenta yang dia butuhkan dalam pelayanan, dan pakai dia secara lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan memancar melalui dia, dan dia boleh semakin indah di hadapan-Mu, membawa banyak orang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan PD kami pada hari ini, supaya apa yang kami dengarkan, sukacita yang kami peroleh bisa kami bawa dalam hidup kami sehari-hari. Sampai minggu depan lagi kami kembali bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi bahwa kita tetap bersuka cita, biarlah sungai sukacita dari Tuhan selalu mengalir dalam hati kita, sehingga orang bisa melihat bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu bersuka cita apapun keadaan kita, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka
Sukacitaku penuh sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Tuhan yang membuat Sukacitaku penuh. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan berkati. Silakan